et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerum corpus sucere. Alleluia. Selamat datang, selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Kami berharap semuanya sehat. Walaupun pandemi menyerang di mana-mana, kita semua tahu kekuatan iman akan menumbuhkan imun kita menjadi lebih kuat. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang mengikuti melalui Zoom ataupun live streaming, kami ucapkan selamat datang kembali. Terima kasih untuk sudah mensubscribe, juga like dan share link kami. Bapak Ibu, sekali lagi kami membutuhkan pesan dan kesan dari Bapak Ibu ketika mengikuti meditasi dan sharing iman bersama kami. Dan satu lagi yang cukup penting untuk kami adalah ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mau menuliskan hasil dari renungan iman Bapak Ibu ketika saat ini mengikuti sharing bersama kami. Mengikuti sharing untuk mengupas firman Tuhan pada hari ini. Karena dengan begitu kita saling berbagi, kita saling meningkatkan iman kepercayaan kita dan menumbuhkan iman kita menjadi lebih kuat pada saat pandemi saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan lagu pembukaan. Yesus, aku menyembah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali hari ini tanggal 18 Januari 2021. Yesus mengajarkan kita bagaimana hal berpuasa. Hal berpuasa bukan berpuasa seperti yang biasa dilakukan, tapi kita nanti akan mengupas dalam sharing iman puasa yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kita akan hening sejenak. Kita akan masuk ke dalam ibadat lebih dalam lagi dengan memeriksa batin kita. Mari kita tundukkan kepala untuk hening sejenak. Mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu ke dunia untuk mengajarkan kami banyak hal, untuk mengajarkan bagaimana surga telah menyediakan tempat bagi kami. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu pula kepada kami. Biarlah kami lebih memahami apa arti firman-Mu, khususnya pada malam hari ini. Biarlah lidah, hati, pikiran, dan perkataan kami Engkau berkati, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pimpinlah kami, biarlah kami dapat saling berkata-kata dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu pengantar Injil. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Malam ini kita akan membaca Injil dari Markus 2 ayat 18 sampai 22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita akan masuk room. Bapak Ibu, sebelum masuk room, saya minta nanti untuk stay di aula, Pak Sianto, Ibu Maria Rafaela, dan Ibu Eliwati. Terima kasih. Oke, Bu Maria Rafaela rupanya kepencet ya, masuk ke itu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bertiga aja. Oh, udah masuk, nggak bisa ini, Mas Budi, nggak bisa. Nggak tahu, bisa Mas Robert mungkin bisa keluarin nanti. Nah ini Bu Maria. Malam, selamat malam. Malam Bu. Aku keluar sendiri tadi. Oh, keluar sendiri. Iya, loh kok aku masuk di room 1. Malam Oke. Pak Budi, Pak Sianto, Bu Eli. Malam Bu. Malam Bu Maria. Baik. Saya bacakan aja lagi ya. Ya, Mas Budi. Ya. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?
selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Oke, Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau duluan? Langsung saja. Ya, mungkin dari saya sedikit dengan hari ini cukup dalam Injil malam hari ini. Kalau saya lihat, saya tertarik memang sama beberapa ayat di sini, tapi yang paling utama mungkin simpulkan saja bahwa di sini ayat yang terakhir saja deh. Jadi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini cukup dalam ya, makna yang terkait di dalamnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau dari awal kita lihat kita di situ kan banyak orang-orang atau orang Farisi mempermasalahkan masalah berpuasa terhadap murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan murid Yohanes dan lainnya orang-orang Farisi berpuasa. Ini menurut tradisi mereka, ya kan? Tapi tidak dilihat daripada konteks di mana. Makanya jawaban Yesus sangat tepat sekali ya, bahwa ada waktunya. Gitu. Nah, ini sama seperti kondisi kadang-kadang dalam hidup ini kita ya, pribadi kita juga sama ya, kadang-kadang terlalu dikungkung oleh masalah-masalah atau kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga membuat diri kita dalam kehidupan kita, dalam karya pelayanan kita menjadi sempit, tidak berkembang, menjadi sempit dan terlalu terlalu banyak tradisi-tradisi yang membuat kita itu terkungkung untuk melakukan suatu pelayanan, untuk berbagi, terutama berbagi kasih itu. Nah, ini yang mau dicoba diutamakan dalam Injil ini. Bahwa Yesus mengajarkan bahwa ada hal yang lebih penting, ada waktunya juga ya untuk melakukan hal yang biasa itu. Nah, ini tradisi-tradisi lama inilah yang harus kita kikis ya, yang dapat menghalangi hidup pelayanan kita, khususnya dalam hal berbagi kasih. Ya, ini yang diharapkan untuk dapat dikikis, sehingga janganlah kehidupan yang lama ini, tradisi lama ini menjadi menghalang dalam kehidupan kita untuk menjadi hidup baru. Makanya kalau hidup baru nggak bisa bagi kasih, ya itu harus dimasukkan ke dalam kantong yang baru, jangan masukin kantong yang lama lagi. Itu mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sianto. Silakan. Ibu-ibu mungkin. Saya ayat 18, Mas Budi menggarisbawahi dengan kalimat berpuasa. Di sini dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari kadang orang dengan kalimat berpuasa itu hanya berpatokan dengan puasa makan ya. Padahal dalam arti rohani itu bukan hanya puasa dalam makan, dalam konteks yang orang awam biasanya puasa nggak makan, nggak minum. Nah, tapi kita di sini dituntut dengan
hal berpuasa itu kan bisa juga dengan perbuatan kita yang tadinya sifat mungkin suka marah, nah itu kita harus bisa meredam dengan hal berpuasa, puasa marah, puasa ngomel, puasa hal-hal yang buruk lah. Nah itu kita harus dapat kita kendalikan dengan hal berpuasa itu. Puasa ya bukan hanya jasmani aja yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, tapi hal-hal rohani yang perlu kita utamakan juga. Nah, kita harus bisa bermati raga dengan jangan cuma lihat menunjukkan bahwa kita ini loh puasa dengan dibuat wajahnya seperti kelihatan orang berpuasa gitu loh. Tapi kan kita di sini bukan dalam konteks soal dilihat dari wajah aja, tapi dalam kerohanian kita juga hal-hal yang perlu kita tekankan dalam puasa. Tadinya saya juga berpikir seperti itu. Oh ya puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok gitu kalau yang biasa ngerokok. Nah tapi kita di sini digarisbawahi untuk berpuasa yang mungkin puasa dalam tindakan kita, tingkah laku kita sehari-hari kita harus kendalikan. Itu yang bisa kita lakukan untuk menggarisbawahi hal berpuasa. Itu aja. Terima kasih Mas Budi. Oke, terima kasih Bu Eli. Bu Maria, silakan. Baik, kalau saya sama ya dengan Ibu Eli yang 18 dan saya tambah dengan ayat 21. 18 tentang puasa. Di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan tentang bentuk puasa yang lain, dalam arti tadi Beli bilang bukan secara fisik, secara jasmani, tapi puasa dalam arti kita mampu menyucikan diri kita. Jadi jangan sampai puasa untuk dilihat orang, atau dengan kata lain jangan sampai kegiatan rohani kita yang selalu kita buat, misalnya rajin berdoa, ikut kegiatan gereja, kegiatan rohani, membuat kita malah semakin menjauh dari Tuhan. Dalam arti dekat kelihatannya, ternyata kita lebih sombong. Harusnya kan malah kita rendah hati, semakin menunjukkan pribadi Yesus yang sebenarnya lewat kegiatan-kegiatan rohani kita. Kemudian kalau yang ayat 21, tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Kalau saya melihat di situ, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan untuk menerima sesuatu yang baru. Tidak mungkin kita tidak mau meninggalkan hal yang lama, seperti yaitu tradisi-tradisi yang sebenarnya sudah tidak perlu, yang justru malah membuat kita susah berkembang dalam iman. Dalam arti mau mengikuti Yesus tapi masih mengikuti hal-hal lama, misalnya masih percaya tahyul seperti begitu. Ya, terus masih mau ya seperti saat inilah, di saat kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan harus Zoom, harus online, tapi kan masih ada juga orang-orang yang kekeh bahwa itu tidak pantas. Maksudnya kalau memang nggak bisa misa ya udah nggak usah online lah. Ada yang masih begitu. Ya. Termasuk adik ipar saya juga modelnya seperti itu. Tetap kekeh bahwa misa harus fisik. Nah seperti itu yang harus pelan-pelan kita rubah. Itu aja Pak Budi dan semua. Ya, terima kasih Bu Maria. Oke, saya juga mau menanggapi tentang berpuasa, tapi juga tentang tambahan di ayat ya 21 dan 22 sebenarnya hampir sama sih ya. Gitu. Ya berpuasa buat saya itu bukan cuma berpuasa secara lahiriah. Jujur, kalau puasa secara lahiriah saya itu jarang sukses ya. Kalau kita mau Paskah itu puasa 40 hari gitu ya. Bahkan
di gereja Katolik dibuat lebih mudah lagi. Tetap nggak bisa. Ya, tetap susah. Tetap nggak nyampe. Ya, jadi saya berpikir bahwa tapi kalau begitu mungkin secara kedagingan artinya makanan gitu ya, khususnya makanan gitu ya. Itu mungkin nggak bisa secara utuh gitu. Jadi mau nggak mau saya harus cari cara lain nih, apa nih, puasa apa gitu kan. Nah, ini mungkin seperti yang Bu Eli katakan, bagaimana puasa untuk berpikir tidak jelek gitu, atau berpikirnya jangan yang jelek lagi gitu. Berpikirnya bagaimana berpikir yang baik gitu. Karena suatu ketika teman saya mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang membicarakan orang lain kejelekannya sampai orang lain itu artinya kejelekannya sudah habis. Sudah habis dibicarakan, sudah habis namanya orang kalau membicarakan kejelekan orang pasti dijelek-jelekin gitu kan. Justru ketika seseorang itu kejelekannya sudah habis dan dijelek-jelekin, dia sudah tidak punya lagi. Dia sudah punya lagi kejelekan, dia sudah bersih. Justru yang menjelekan itu yang jadi jelek gitu kan. Nah, ini yang saya pikir seperti itu. Ketika saya bisa berpuasa untuk tidak melihat kejelekan orang, gitu kan. Puasa saya adalah saya harus melihat segala sesuatu yang dilakukan orang, oke, dia punya kejelekan, tapi kita lihat baiknya. Mungkin karena seringkali orang berpikir sekali ada peribahasa kan mengatakan sekali lancung ke ujian selamanya tidak dipercaya gitu kan. Ini yang harus dihilangkan sebenarnya. Ketika saya berbuat salah, ketika Pak Sianto atau ibu-ibu berbuat salah, jangan dilihat salahnya. Dilihat dia buat salah karena apa? Karena tidak sengaja atau karena untuk kebaikan misalnya. Nah, yang dilihat adalah kebaikannya. Saya melihat ke situ. Saya melihat bagaimana sebuah kebaikan yang bisa membersihkan saya, gitu. Ya, jadi bukannya saya melihat orang lain, lalu orang lain saya anggap bersih, bukan seperti itu, tapi kebalikannya. Saya melihat kebaikan orang agar saya menjadi baik. Ya, karena kalau saya melihat orang lain, kejelekan orang lain, maka di kepala saya adanya jelek-jelek dan jelek gitu kan. Nah, ini yang buat saya tentang hal berpuasa. Berpuasa itu bagaimana mencari teman yang baik, mencari melihat sesuatu yang baik di antara yang jelek, mungkin seperti itu ya. Ya. Jadi bagaimana saya bisa berteman dengan yang baik walaupun iya bisa dilihat di depannya oh dia jelek, tapi sebenarnya dia baik. Nah, itu yang mau refleksi saya untuk tentang berpuasa secara batin bisa dibilang ya. Kalau secara makanan itu ya agak susah ya. Apalagi kalau udah ngumpul sama ibu-ibu harapan indah, wah itu udah makan terus. Lupa Pengalaman. pengalaman. Ya. Ibu harapan indah demen banget itu kalau datang, Mas Budi ayo kita makan dulu. Waduh. Jangan pulang. Nah itu sebenarnya ya gimana ya, saya berat buat ninggalin jadi saya senang. Iya, lalu kalau untuk yang ayat ini yang tentang kain yang tua atau katong anggur yang tua, ya memang seperti itu ya. Bagaimana kalau buat saya adalah bagaimana cara berpikir saya menjadi lebih baik. Artinya di-upgrade gitu ya. Yang sekarang tuh seperti apa, itu yang harus saya perbaiki. Yang sekarang seperti apa yang seharusnya. Bukan lagi cara berpikir saya yang lama, tapi cara berpikir saya yang baru. Ya, seperti sekarang online. Berarti saya harus berpikir online nih bagaimana nih?
Bagaimana saya harus menyiapkannya secara online terus dan terus. Bagaimana saya bisa ya artinya buat kita semua lah di sini. Buat kita semua bagaimana sih kita bisa berbagi pengalaman kita secara online. Dan kenyataannya online ini tidak merugikan, justru buat kita yang kita biasa melayani atau biasa memberi ya seperti ini, sharing seperti ini. Kalau selama ini hanya di dalam unit saja orang-orang yang kita kenal, tapi sekarang kita bisa secara live streaming, bisa di YouTube yang ditonton mungkin ya sebulan ke depan atau mungkin setahun ke depan gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan itu ketika salah satunya juga ketika saat ini seperti ini harus tampil di aula besar seperti ini. Nah, ini yang harus diperbaiki juga. Bagaimana saya bisa melakukan dengan baik. Bagaimana teman-teman juga bisa melakukannya dengan baik. Sehingga yang melihat juga menarik gitu kan. Ya, begitu sementara dari saya. Terima kasih. Silakan. Iya, Mas Budi. Bapak kedua sekarang. Masih 5 menit lagi. Ya saya setuju ya kayak hal-hal bagaimana kita jangan punya dalam hidup kita kalau untuk maju itu untuk hidup baru itu jangan melihat lagi yang lama. Contoh kayak Zoom ini kita bisa meeting melalui Zoom. Kalau biasanya kita hanya di komunitas kita masing-masing, di unit kita masing-masing, kita hanya kenal orang-orang itu aja. Tapi dengan Zoom ini kita malahan kita bisa kenal lebih luas ya. Ya bisa kenal Bu Maria, ya kan? Kenal Bu Eli, ya kan? Kenal Bu Eli, kenal Pak Sianto, ya gitu kan ya. Jadi kenal Pak Budi, paling kenal, kita bisa langsung lebih sharing, berbagi pengalaman iman, semakin besar maha dapatnya gitu loh. Ya, ini luar biasa menurut saya. Bisa saling mengenal, dapat orang-orang dari tidak ada batasan. Kalau kita di komunitas kita hanya ada batasan ruang dan waktunya aja gitu. Kalau ini kan nggak ada batasan. Sampai Papua ya Pak? Sampai ke Papua lagi. Nggak pernah terpikirkan kan? Iya. Coba bayangkan kalau kita hanya unit, kapan kita bisa ketemu Maria? Tunggu kita ke Papua dulu loh. Iya. Iya betul. Seperti kemarin ada romo tamu dari Belgia. Iya. Bisa mendatangkan romo dari Belgia. Kalau luar nggak biasa kan. begini gitu ya. Silakan. Ada tambahan ibu-ibu? Iya sih, menurut saya dengan perubahan seperti ini, yang tadinya kita nggak ngerti soal Zoom, tapi dulu ya waktu Romo Fran masih hidup, sempat yang ngomongin online gitu ya, kayak live streaming segala. Nah, ini benar-benar sebuah kejadian nyata gitu loh. Kok Romo itu bisa kayak udah tahu gitu ngomong soal online, soal ngomong live streaming yang nggak masuk akal gitu loh. Tapi dengan perubahan ada pandemi ini, kita sungguh-sungguh luar biasa. Ada satu kegembiraan lah untuk berjumpa lewat online kayak gini. Ada satu kerinduan, kita bisa sharing. Kalau enggak kan kita juga, aduh kapan ya mau bisa meditasi lagi yang tatap muka. Nah dengan seperti ini kan kita juga terobati gitu loh. Yang saya rasakan itu aja Mas Budi. Senang luar biasa. Itu aja. Iya, terima kasih Bu. Ya. Bu Maria ada tambahan? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tapi benar juga ya. Kalau dulu kan kita mau kumpul, mau meditasi barengan antar unit, mesti nunggu kita ngumpul di Samadhi dulu, baru bisa bareng-bareng. Kalau sekarang setiap saat kita bisa ya. Bisa betul. sharing ya. Luar biasa sih memang. Iya, dulu bahkan di unit aja ya, jujur di unit saya ketika kita kumpul, kadang-kadang cuma 4-5 orang gitu ya. Ya untuk meditasi. Ya kalau syukur-syukur kalau paling banyak ya sekitar 20 lah untuk
paling banyak gitu kumpul. Ya, kalau sekarang kan kita bisa kumpul lebih banyak orang, lebih banyak lagi yang kita Dari kenal mana-mana. orang baru. Iya. Ya mungkin nanti akan dibuat unit online gitu ya. Ya. Betul Pak, harus ada. Iya. Dari segala penjuru dunia. Iya, unit online gitu kan. Nanti akan dibuat ininya misalnya ya tadi sih saya sempat berpikir wah bikin ini nih, bikin seragam gitu ya. Dijual secara online gitu. Wah, seru juga kali. Pak, aku pengen punya seragam tuh merah. Seragam merah. Iya, itu belum ada lagi yang buat nih. Ya, Bos mana itu, Pak? Bos Joni. Dijual online. Nanti Tokopedia. Iya, jadi gitu ya. Sambil nunggu yang lain nih, bentar lagi pasti masuk. Ya, kita diharapkan bisa berpuasa tidak secara puasa makanan aja ya. Jadi cara berpikir juga secara batin, juga cara melihat dan memandang. Kadang-kadang kita juga harus melihat bagaimana cara kita mendengarkan. Oke, sudah masuk semua kelihatannya? Sudah. Oh. Kan sudah Malam. Malam. Pak Joni. Malam semuanya, malam. Malam Ya, Pak Joni. Malam semuanya. Malam semuanya. Ya, hati-hati ya Pak. Dadah. Ngapain? Waduh, baru masuk kok disuruh dada. Habis nih. Oke, kita akan mulai sharingnya per kelompok. Silakan dari room 5. Yanti. Room 5 siapa ya? Ya, Mas Budi. Room Oke, 5 ada Ci silakan, Mary, Mbak Yanti. Bu Iren, Ibu Ming, Pak Subur terakhir, dan saya. Kami tertarik di ayat terakhir ya, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam hal kantong yang baru berhubungan dengan hal berpuasa, kita jangan cuma menjalankan ritual yang sudah ada, monoton itu aja, atau kita berpuasa seakan-akan harus orang lain tahu kita berpuasa, kita memberikan ya sedekah atau karya harus dilihat tangan kanan gitu. Itu kan tidak ada maknanya, dan Tuhan Yesus tidak suka yang seperti itu. Kantong baru di sini kalau kita berpuasa, kita berdoa, kita mati raga. Dengan seperti itu maka kita akan menyambut juga kehadiran Tuhan. Kita akan memaknai apa maksudnya puasa dan mati raga ini. Dari kelompok kami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Silahkan room 4. Salam dari room 4. Anggotanya Mas Sato Budi, Bu Elizabeth Agatha, Bu Herti, dan Kas 5 Sinaga. Ada 6 orang ini. Bagi kelompok kami, room 4, ini sih muncul juga sih tadi ayat ayat 21 dan 22 ini, yaitu mengenai menambalkan secari kain ya yang berwujud pada bagian tua seorang pun. Jadi kalau ditambahkan akan merusak cabiknya ya. Begitu juga anggur itu ya dimasukkan ke kantong yang tua akan merusak kantong itu dan terbuanglah juga anggur itu. Nah, jadi ini mencoba memahami puasa itu, kita tidak boleh memaksakan diri ya, apa yang ada dalam diri kita itu nggak boleh kita paksakan ke orang lain. Nah, kemudian juga puasa itu coba dipahami secara rohani, ya. Maksudnya gini, tujuannya adalah untuk memurnikan jiwa. Puasa badani demi kemurnian jiwa, untuk lebih mendekatkan diri kepada Yesus. Nah, kemudian dengan puasa
kita dapat berkat, kita itu tujuannya agar berbagi juga kepada sesama, agar menjadi ya syukur itu diungkapkan dengan berbagi kepada sesama, itu juga sebagai tanda puasa kita bahwa kita memang peduli kepada orang lain, bukan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian juga kita itu kalau berpuasa harus punya prinsip tidak ikut-ikut. Misalnya orang cenderung kepada yang tidak baik, tapi kita ikut kepada yang tidak baik. Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita harus selalu menyesuaikan diri kepada Yesus. Tidak menyesuaikan diri kepada dunia ini atau mengarah kepada yang tidak baik. Kita harus selalu mengarah kepada yang baik. Nah, kita sebagai pengikut Yesus harus punya prinsip yang benar. Apa yang dikehendaki Yesus itu kita. Terima kasih, itu dari kelompok 4. Silakan lanjut kelompok Oke, 3. terima kasih. Ya, lanjut. Room 3. Room 3. Saya, Ibu Sisilia, Lili, Lina Limpa, sama Onggi. Ya, kami berbahas tentang ayat hal berpuasa. Jadi kita berpuasa itu kita merangkumkan bahwa ada suatu tindakan untuk merubah diri, untuk merubah. Ya, cara puasa itu ada yang dirangkumkan oleh Ibu Lili bahwa puasa itu ada tiga aspek ya. Satu aspeknya berpuasa dengan tepat waktu yang diambil ayat 19. Ayat 19 bahwa ayat 20, waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, pada saat itu mereka akan berpuasa. Dan dengan berpuasa dengan caranya apa di ayat 21, tidak sampai menambahkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Dan tujuan puasa itu ayat di 22, demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam anggur kulit yang tua. Yang kami maksudkan pada berpuasa ada waktu yang tepat kapan, bahwa berpuasa itu adalah dilakukan oleh setiap saat, setiap waktu. Jadi kita mesti bisa berubah, ya. Hidup kita mesti berubah setiap waktu dan setiap saat. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari kita dapat berubah. Dengan cara apa? Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengekang diri, mengekang emosi, segala macam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia yang baru, yang sesuai yang Tuhan inginkan, menjadi seorang pengikut Yesus. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Dari room 2. Ya, Pak Budi, giliran saya. Saya tadi berempat dengan Ami, Ibu Ami, Pak Jimmy, dan Ibu Sri yang dari Kampung Sawah ikutan. Nah, bacaan hari ini hal berpuasa. Ini lucu-lucu ya. Kita awal, siapa namanya? Ya, awalnya kita harus hidup bersih dulu. Jadi bersih ini dengan dosa yang akan kita bawa di pengakuan dosa. Itu kita harus akuin, karena Yesus juga Allah yang kita harus diakui juga. Kalau kita belum terima itu masih ngambang, itu sia-sia yang kita jalani. Ketepatan waktu puasa juga kan sudah diumumin kalau di gereja. Nanti puasa tanggal segini, itu harus tepat waktu, bukan semaunya nanti di ini. Tapi kadang-kadang di gereja kan ada ya, kalau kita ada bolong bisa dibayar kemudian, itu silakan aja, bebas. Jadi dalam berpuasa ini juga kita harus hidup sederhana, fokus dengan hal-hal yang rohani, sehingga kita juga dapat mengikuti Yesus dengan ketaatan, kesetiaan. Itu baru berkenan kepada Allah. Itu dari grup 2. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Suardi. Silakan room terakhir, room 1. Tony. Ya, dari room 1
saya, Mas Robert, Bu Leni, dan Bu Ratna. Ya, kami juga mengenai puasa merangkum semua ayat itu, bahwa puasa itu tidak gampang. Kita yang biasanya suka bawel, nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau makan daging, tapi pengen makan daging jadi susah juga terhadap anak-anak. Ya, dan puasa itu di dalam Prapaskah itu, kalau kita punya sisa uang dari belanja, kita masukkan ke kotak APP. Banyak orang juga yang memasukkan kotak dengan langsung, tidak menyicil. Menurut kawan kita, sebaiknya kita menyicil mungkin jadi bisa lebih banyak. Jadi kalau dari hari per hari lebih baik. Terus yang lain lagi, puasa 40 hari itu sangat berat, harus pantang dan mati raga, jalaninya begitu susah, tetapi ya tetap harus dijalankan. Terus yang ada lagi yang lain, puasa itu tantangan dari ritus iman. Kadang-kadang kita berpuasa, kita ini dimata-matai orang. Dengan mudah hanya makan, puasa kita itu Jumat, puasa dan pantang itu kita jalani, kadang-kadang membuat orang rekan sekantor bingung melihat kita puasa seperti apa. Apakah harus kita jelaskan kalau misalkan pada hari Jumat teman-teman kantor ngajak makan pada saat kita lagi puasa, bagaimana kita harus bilang? Kalau kita bilang kita puasa ya berarti batal semua. Kalau kita nggak ngomong, kita ngajak makan. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya sehingga membuat kita lebih memahamilah arti puasa buat kita dengan Tuhan supaya kita penuh kasih. Itu aja Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Tony. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikian sharing firman kita pada hari ini. Ya. Seperti tadi saya katakan, untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming atau siaran tundanya, ya YouTube mungkin besok baru melihat, ya tidak hari ini. Silahkan kalau mau menuliskan pendapatnya di dalam kolom komentar, kami tunggu. Kami sangat senang sekali jika ada tanggapan yang baik atau mungkin ada yang sesuatu yang untuk perbaikan bagi kami juga, kami sangat terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan meditasi kontemplasi. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan meditasi bersama Romo Frans. Mari kita atur posisi kita. Kita coba rileks dulu sebelum kita masuk ke dalam meditasi kontemplasi. Kita atur nafas setenang mungkin. Lebih rileks lagi. Mari kita mengikuti meditasi pada hari ini.
Pendengar terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk masuk dalam kontemplasi dengan judul Meditasi Cahaya. Karena Yesus adalah cahaya dunia. Bila kita menerima Yesus, berarti kita menerima cahaya, Sang Cahaya. Tapi orang-orang yang menolak Sang Cahaya akan berada di bawah kegelapan. Tetapi bila mereka yang menerima cahaya, Sang Cahaya, maka kegelapan akan dikuasai, kegelapan akan dikalahkan. Karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk menerima Sang Cahaya, yakni Yesus Tuhan. Marilah kita mengambil posisi duduk yang tegak, rileks. Kita menyadari kehadiran Tuhan. Bayangkan Yesus yang hadir di hadapanmu. Dia berjubah putih dan rambut sebahu. Sang Cahaya adalah Sang Maha Kasih, dan Dia tersenyum kepadamu. Marilah kita menerima napas baru dari Tuhan. Tariklah napasmu pelan-pelan melalui hidung, terus ditarik. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Rileks sekali. Tarik lagi napas melalui hidung, menerima napas baru dari Tuhan. Terus ditarik. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke dalam hati, jiwa, dan tubuhmu. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Rasakan damai bersama Tuhan. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung, terus ditarik perlahan. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati, jiwa, dan tubuhmu. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks sekali. Rileks. Rasakan damai bersama Tuhan. Rasakan terus kehadiran Yesus. Seperti dalam gambar-gambar Yesus korongka. Dari dalam tangannya yang terbuka kepadamu ada cahaya yang memancar dan saat ini menyinari engkau. Dan cahaya itu datang menguasai kegelapan.
kegelapan karena dosa, kegelapan karena kekhawatiran, kegelapan karena putus asa, kegelapan karena keraguan. Saat ini cahaya dengan sinar putih yang berkilau-kilau dan lembut sedang menyinari engkau. Dan gambar atau simbol hitam dari dosa dan kelemahan pelan-pelan dikalahkan oleh cahaya putih. Warna hitam berubah menjadi kelabu, dan cahaya putih itu terus menyinari. Warna kelabu berubah menjadi ungu, tanda pertobatan, karena Ia hadir. Dan cahaya ungu berubah menjadi violet, dan terus cahaya putih itu menyinari dan menguasai. Warna violet berubah menjadi merah, tanda kehadiran Roh Kudus yang menguasai engkau. Kehadiran Roh Kudus yang melepaskan engkau. Kehadiran Roh Kudus yang membebaskan engkau. Dan sekarang berubah menjadi cahaya merah muda, dan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, dan cahaya merah muda berubah menjadi putih, putih sekali, cahaya putih yang kimilau. Roh Tuhan telah membebaskan Anda. Ada damai yang baru, ada kegembiraan baru, sukacita baru. Nikmatilah kedamaian bersama Tuhan. Damai sekali. Bahagia sekali. Indah bersama Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Betapa bahagianya aku, ya Tuhan.
Oh, betapa indahnya bersama Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena Engkau maha baik. Pujilah Tuhan, karena bahagia sejati yang kunikmati bersamamu. Terima kasih Tuhan. Ini aku anak-Mu. Pakailah aku ya Tuhan, untuk membawa cahaya-Mu bagi sesamaku. Untuk berbagi kedamaian bagi sesama. Membawa sukacita bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapak Ibu sekalian, teruslah rasakan betapa damainya bersama Tuhan. Rasakan Roh Kudus, Roh berkat masih ada bersama kita. Dan sekarang, marilah kita ulurkan tangan untuk mendoakan ujub doa hari ini. Kita mohon berkat dari Tuhan, mohon berkat kesembuhan bagi para penderita COVID-19. Kiranya Tuhan mau menjamah
dan menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan, khususnya bagi Ursula Yosanda Triksi, untuk Jonathan, Delian, Lianita, Bong Milan, Shuli, Joni, dan Fania. Ya Bapa, kami percaya Engkau mengangkat sakit penyakit mereka semua. Engkau memberikan kuasa pada kami untuk menyembuhkan, dan Engkau juga mau mengangkat dengan membantu kami menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya Bapa, kami juga mohon kesehatan dan kekuatan bagi para medis yang setia merawat, juga keluarga-keluarga yang merawat penderita COVID-19 secara mandiri. Dampingilah dan kuatkanlah mereka. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi jiwa-jiwa yang terkena dampak pandemi COVID yang telah Engkau panggil. Berikanlah keselamatan dan kedamaian bagi mereka. Bapa, kami percaya dalam nama-Mu dan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk kesembuhan bagi Medias dari sakit diabetes, Ibu Linda Rosida Sinaga di Siantar, agar sembuh dari gangguan psikologinya. Dan juga Ibu Imelda yang menderita kanker pencernaan dan pembekakan ginjal. Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu dan dalam nama Roh Kudus, kami percaya Engkau mengangkat dan menyembuhkan sakit penyakit mereka semua. Engkau memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan untuk menyembuhkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mohon berkat bagi Prasetyo agar kuliah dan usaha yang dirintis dapat berjalan dengan baik. Juga kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk Bapak Andreas Tanto Prabowo agar dipatahkan dari kuasa gelap. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mendoakan diri kita masing-masing. Sentuhlah bagian tubuhmu yang ingin engkau doakan. Atau dapat kedua tanganmu, sentuhkan disilangkan di dadamu. Dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, sentuhlah kami dan urapilah kami. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu melenyapkan segala sakit penyakit dan semua kuasa gelap. Mari kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami, kepadamulah kami berlindung dan bermohon. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita mohon berkat pada Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua yang mengikuti meditasi pada saat ini, secara langsung, live streaming, maupun yang melihat melalui YouTube, beserta keluarga-keluarga yang kita kasihi, juga pekerjaan pelayan kita, diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk saat ini. Kita kembali berkumpul untuk saling berbagi. Yang dirasakan ketika meditasi, ya, apa yang dirasakan, apakah cahaya itu ada, adakah yang merasakan? Ayo kita berbagi saat ini. Mari silakan. Adakah Bu Agnes? Gimana Bu Agnes? Bu Agnes baru ikut lagi nih. Suaranya nggak ada, Bu. Iya. 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 Bagaimana? Bagaimana? Yang dirasakan apa tadi, Bu? Oh, damai, tenang gitu. Terus seperti bola yang berwarna-warni gitu. Memutar-mutar gitu. Oh, puji Tuhan. Ya, itu aja, Bu. Saya sampai senyum-senyum. Saya sampai senyum-senyum. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain? Ya, gitu aja. Aku Pak Budi. Bapak Ibu yang lain? Ya. Aku Ratna. Oh. Silakan, Bu. Ya, jadi tadi pas disilangin di dada untuk kedua tangannya sempat ada yang keangkat dan tadi memang sempat ada cahaya putih juga sih. Itu lebih legaan aja itu. Oke. Jadi lebih lega nih, Bu ya? Iya. Ya, terima kasih. Makasih Pak Budi. Yuk. Silakan yang lain. Ya, Pak Budi. Yuk, Pak Onggi, silakan, Pak Luki. Nih, si saya yang masak. Tadi sih waktu cahayanya warna pink ya. Pas warna pink itu saya merasa kayak cahayanya kena dada saya berasa kayak hangat banget. Jadi berasa enak langsung kayaknya plong ya di dada emang pas lagi banyak ganjelan. Enak kayaknya lega deh. Kena cahaya warna pink tadi. Gitu aja Pak Budi, makasih. Oke, terima kasih. Ya, warna pink tadi Romo bilang kedamaian gitu ya, jadi damai ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Lina. Ya, yang makasih lain, Pak Budi. silakan. Ami, mungkin Ami ada yang dirasakan?
Selamat malam Mas Budi dan Bapak Ibu semua. Tadi sejak awal meditasi, setelah Romo membimbing untuk kita membayangkan wajah Yesus yang bersinar putih sekali, saya juga melihat merpati putih ya Mas. Merpati, terus setelah itu saya adem, tenang, memang saya ada kekhawatiran ya, beberapa minggu ini saya ada kekhawatiran, dan sekarang puji Tuhan saya merasa lebih tenang dan khawatir saya hilang. Saya serahkan semua pada Yesus. Itu aja Mas. Amin. Ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semua nih, bapak-bapaknya nggak ada yang merasakan apa-apa nih. Curiga nih bapak-bapaknya tidur nih, resting tapi tidur nih. Pak Jimmy, udah lama nggak dengar suara Pak Jimmy nih saya. Gimana Pak Jimmy? Wah, Pak Jimmy-nya belum bangun. Ya benar Mas Budi, benar-benar mantap itu suara Romo sampai benar-benar ketiduran ya. Sampai ini juga masih gini. Tapi luar biasa ya. Jadi sungguh merasa tenang, damai gitu ya. Sampai benar-benar saya emang juga sempat ketiduran, tapi bangun lagi sekarang. Ya udah begitu aja Mas Budi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Baik, Bapak Ibu, nggak usah berlama-lama, nanti kelamaan malahan. Ya, kita akan tutup aja. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang di luar sana yang belum bisa gabung bersama kami di sini secara Zoom langsung, ya silahkan berikan komentar. Kalau ingin ikut, tulis juga, silahkan ingin ikut, nanti kami akan kirimkan linknya. Ya. Lalu pengumuman yang kedua, besok yang bertugas Pak Suwardi, Bu Eli, dan Pak Jimmy. Ya, oke. Baik, kita akan tutup dengan lagu penutup. Silakan Mas Robert. Setiap langkah
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita bertemu lagi besok dengan situasi yang berbeda pasti, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Kita akan sama-sama kembali bersharing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Selamat malam, terima kasih semuanya. Pak Jimmy Semuanya. Besok. Malam semuanya. Ada sehat. Pak Joni, Pak Tony. Malam-malam. Ya, jangan pada ngebut semua. Jangan pada Pak Jimmy. Thank you.